Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten kelas sebelah bersama saya Bro Revi, Bro Yuda, Bro Jo. Nah, ada yang beda sekarang, kita kehadiran tamu. Tapi sebelum kita kenalkan, intro dulu. Ada yang beda nih di kesempatan kali ini. Alhamdulillah ya kita bisa kehadiran Bapak Toto Haryanto ya, selaku sekretaris PGRI ya Pak ya? Ya. Selain itu apa lagi Pak? Kebetulan saya diamanahi sebagai kepala seksi guru dan tenaga kependidikan di Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Jadi meneruskan konten kita kemarin seputar PJJ Pak ya, kita persiapan pembelajaran jarak jauh ini. Kemarin kita sudah bahas dengan kepala dinas kan Pak. Betul. Bahwa luar biasa pemerintah daerah Kota Cirebon khusus Dinas Pendidikan ini sudah mempersiapkan sedemikian rupa gitu Pak. Ya. Tapi ingin kita kupas tuntas lagi nih Pak. Boleh. Lebih dalam lagi gitu ya. Paham. Iya betul, lebih paham lagi nanti kan. Mengacu kepada tujuan PJJ adalah pemenuhan hak belajar anak dan belajar anak. Jadi pemerataan sebagai dasar pemikirannya. Upaya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah nih, khususnya Dinas Pendidikan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah wahana pencerahan buat kita semua, khususnya buat saya. Apa yang tadi disampaikan kaitan dengan pembelajaran jarak jauh, itu sebetulnya adalah karena pemerintah Kota Cirebon, Sekyu Dinas Pendidikan kan memiliki kewajiban terkait dengan Undang-Undang 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Di sana sudah dijelaskan ada hak-hak peserta didik untuk mendapatkan pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini kita sudah maklum bersama, ini adalah bukan wabah Kota Cirebon, bukan wabah negara kita, tapi mendunia ya Pak ya, sangat mendunia. Nah, itu bagaimana kita mengolah, kita berpikir di tengah-tengah wabah yang mudah-mudahan seperti ambil Allah ya, gitu. Kita bisa melakukan pemenuhan hak-hak mereka, hak-hak siswa untuk mengikuti pembelajaran yang tentunya kalau kita lihat dari beberapa statement pemerintah, baik pemerintah pusat maupun kementerian yang terkait yaitu Kemdikbud, ini belum bisa mengeluarkan ketentuan bahwa sekolah buka. Nah, angka yang sekarang terus bertambah bertambah dan terus terang saja di awal bulan lalu kita mendapatkan informasi hanya 6% daerah yang dianggap zona hijau. Yang 94 itu adalah zona yang berwarna-warni kan, ada yang biru, ada yang merah gitu kan. Nah, ini tentunya dari persoalan-persoalan yang ada, dan kita harus tetap memberikan atau memenuhi hak-hak dari siswa-siswa. Nah, maka dari itu kita kemudian mencari solusi yang alhamdulillah beruntung juga kita punya stasiun televisi lokal kan gitu. Kalau tidak mungkin ya konten-konten kita ini yang ya kan. Tetapi mohon maaf, persoalan ini tidak sesederhana kemudian PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu tidak sesederhana apa yang diinikan oleh berpikir kita gitu kan. Tetapi ini adalah sesuatu yang bisa diakses secara keseluruhan tanpa pandang bulu. Merata ya Pak. Merata. Dan itu yang harus kita wujudkan.
walaupun bahwa pembelajaran di masa pandemi ini tidak seperti biasanya. Artinya kurikulum yang dibebankan untuk setiap pembelajaran itu mungkin tidak seluruhnya, tetapi mengambil dari konten-konten yang substantif gitu loh, yang penting-penting saja gitu loh. Dan alhamdulillah teman-teman kita juga di KKG, di SD ya, kemudian di TK, di MGP, alhamdulillah mereka setelah memahami, oh iya ini kita harus ciptakan, ini bagaimana. Dan saya cuma rapat sekali dan mereka jalan itu, kemudian akhirnya dalam waktu dekat dia sudah menyampaikan laporan kegiatannya, laporan kepada kami, dan itu luar biasa. Saya salut kepada mereka. Dan inilah barangkali upaya-upaya kita, upaya pemerintah Kota Cirebon, CQ, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan TV lokal dan Persatuan Guru Republik Indonesia dong. Iya, kita sebab mereka yang terlibat adalah aktivis PGRI semua, dan mereka punya memang talenta yang luar biasa, sehingga dalam waktu dekat dia bisa membuat jadwal, memilih guru model, berkoordinasi dengan para pengawas, berkoordinasi dengan KKG, MGMP, kemudian K3S, gugus, wah luar biasa. Dan mereka sudah semua lakukan. Sebab setelah saya monitor pihak pengawas, ternyata dia terlibat semua. K3S bertanya, Pak betul nggak begini? Oh ya itu betul. Ya Pak, ini lagi rapat. Nah, ini kan luar biasa. Nah itulah respon teman-teman anggota PGRI atau guru-guru Kota Cirebon, termasuk teman-teman nih. Wah itu luar biasa. Nah ini ada sebuah kegiatan upaya bagaimana memberikan pencerahan, bagaimana memberikan informasi terkait dengan PJJ yang ada di Kota Cirebon yang kita lakukan dan persiapan gitu loh. Sementara itu Bro Yuda mungkin Bro Yuda saya dulu aja deh. Oke. Dalam PJJ nih Pak ya, pasti kan ada kelemahan maupun kendala dalam kita melakukan PJJ ini. Bagaimana upaya untuk kita mensiasati, memperkecil, mungkin ada kelemahan ataupun ada kendala dalam penerapan PJJ ini, itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua nih, dari kemarin sebenarnya mau saya tanyakan dengan Pak Kadi, saya lupa. Untuk pelaksanaan PJJ ini kan mungkin memang sudah berjalan, ya kan? Tapi kan yang benar-benar pure mau dilaksanakan mungkin baru ini, ya kan? Nah ini bagaimana? Kita kan harus sosialisasi dengan anak, mungkin dengan orang tua untuk nanti membantu. Nah ini mekanismenya bagaimana yang baik lah untuk kita. Mungkin kan kalau kita ngundang anak-anak ke sekolah kan tidak boleh. Orang tua pun juga jangan. Kita mensosialisasikan apakah sekolah dengan apa atau mungkin dari Bapak mungkin ada solusi gitu. Ya terima kasih Pak. Terima kasih. Betul, apa yang ditanyakan, pertanyaan bobotnya tinggi nih. Sesuai usianya Pak. Iya. Berat badan juga. Jadi begini, kita memang sudah menyiapkan dalam pengertian begini, bahwa kita tahu PJJ ini adalah model terbaru, yang belum terbiasa di masyarakat kan. Anak-anak juga belum biasa, guru juga belum biasa, apalagi masyarakat. Nah maka dari itu kita menyiapkan sosialisasinya secara masif, dan semua apa yang bisa dianggap alat komunikasi, celah-celah informasi akan kita terus gunakan. Contoh, kita punya media cetak, kita gunakan, ya kan? Kita punya berapa itu?
5 koran lokal yang sudah turun ini kita akan gunakan semua. Kita punya TV lokal, kita gunakan semua. Kita kemudian punya aplikasi-aplikasi yang mampu untuk menembus itu, kita gunakan. Dan kita melibatkan seluruh komponen. Kenapa saya dikatakan ini kan seluruh komponen? Pada nantinya diawali dengan sosialisasi dari kepala daerah. Pak Wali akan bicara tentang persoalan PJJ. Pak Wali akan memberikan support, memberikan motivasi, memberikan sosialisasi terkait dengan program ini. Dan insya Allah kalau beliau bersedia, yang mengajar perdananya di Pak Wali, gitu loh. Gitu. Dan masyarakat harus tahu. Sebelum itu kita sudah melalui perangkat kita, di pengurus kita di ranting, di cabang dan ranting, ke guru, ke anggota. Ini sudah alhamdulillah sudah merembes ini. Teman-teman sendiri juga mungkin sudah tahu. Kepala-kepala sekolah dengan jalurnya, dengan jalurnya, yaitu di K3S dan MKKS. Kemudian ada juga di lain di kecamatan itu. Mohon maaf, camat mengundang lurah-lurah mengundang para ketua RW. Dan baliho akan ditempatkan di tempat-tempat strategis, baik di kantor kecamatan, di kantor kelurahan, di sekolah, dimanapun sudut-sudut kota, sehingga nanti tergugahlah masyarakat. Oh, ada apa sih? Kan gitu kan? Loh, kok ada jadwal apa itu? Paling tidak ya mereka. Dan kita sudah menyiapkan beberapa titik, kalau nggak salah lebih dari 20 titik di masing-masing menyebar di masyarakat, di kecamatan. Itu tentang ini konsultasi. Contoh, ketika ada daerah tertentu yang belum bisa menangkap siaran TV lokal itu, nah kita akan edukasi. Sebetulnya bukan kesulitan siaran sebetulnya. Yang terkadang kalau kemudian dia tidak memakai anten UHF, ya tidak nangkap. Itu loh, tidak nangkap. Nah, pemirsa Indovision ya nggak nangkap. Kan gitu kan? Jadi masyarakat harus diberikan edukasi terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana teknis menerima siaran itu. Saya yakinlah masyarakat kita semua bergerak bersama menuju satu titik bagaimana memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kota Cirebon yang ekonomis. Jadi secara merata bisa mengikuti. Itu kelemahan saya sudah ngomong kepada semua orang, kepada semua pihak, kepada para pengawas, kepada KKG, kepada MDMP. Serap semua informasi, masukan-masukan. Ya. Kenapa? Ini program baru yang perlu perbaikan. Nah, kita bahas selalu terus. Kita perbaiki di mana ada kelemahan, kita perbaiki. Evaluasi terus. Sehingga mohon maaf, ketika ada kelemahan kemudian kita biarin aja, nanti nggak bagus lah. Segera ditindaklanjuti. Harus segera ditindaklanjuti. Kita sudah berkomitmen dengan petugas teknis dari bagian penyiaran di stasiun TV itu, dia akan on time. Apa on time apa in time? In time. Ketika ada keluhan dari masyarakat mana? Langsung respon. Dia dengan krunya langsung beri edukasi. Kalau misalnya memang itu kurang tepat, menghadapnya kurang tepat. Nah, dia sehingga sudah diyakinkan semuanya bisa menerima siaran TV lokal yang kita pakai ini. Itu ya. Mungkin kan ini bentuk upaya ini kan menjawab juga pertanyaan dari masyarakat, Pak, kaitan dengan awal kemarin kita
pas pandemi itu kan ya. berapa bulan ya, kan mungkin masyarakat berpikir kok dinas pendidikan tidak ada upaya gitu ya Pak ya. Nah ini adalah salah satu upaya menjawab gitu kan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh sebelumnya gitu ya. Dijawab sekarang dengan perbaikan kan gitu ya Pak ya. Betul, gitu. Dan saya yakin nanti mungkin lebih ini ya lebih akan lebih ya mudah-mudahan akan lebih maksimal ya Pak ya. Gitu ya. Karena memang kaidah atau substansi pembelajaran yang dianggap penting seperti alat evaluasi, rencana pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian KD-KD yang harus diinikan, indikator-indikator itu tetap dibuat oleh guru, gitu loh. Ya. Yang menjadi tanggung jawab perangkat. Iya, kaidah pembelajaran tetap dilaksanakan, gitu loh. Bro Yuda, apa nih bro? Biasanya, apa nih? Ayo, sangat padat. Begini Pak, kalau bicara tentang manfaat itu Pak ya. Nah, pasti kan semua kegiatan yang berdinas pendidikan lakukan pasti punya banyak manfaat ya Pak. Kira-kira itu program pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dinas itu kira-kira manfaatnya apa untuk bagi guru, untuk siswa? Oh iya. Sampai dengan untuk dinas pendidikannya sendiri gitu. Oh iya. Gitu kan. Jadi begini, sebetulnya manfaat ini bisa dirasakan oleh pemerintah daerah pertama. Kenapa? Pemerintah daerah ketika itu bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan hal-hal yang tadi diprogramkan, itu pemerintah Kota Cirebon mampu memberikan layanan pendidikan kepada masyarakatnya, karena memang itu harus tetap dilaksanakan, kan gitu. Ini adalah kewajiban, ini adalah hal-hal yang harus dipersembahkan kepada masyarakat Kota Cirebon. Itu dari sisi pemerintah daerah. Dinas pendidikan, dinas pendidikan pastilah ketika kemudian mohon maaf PJJ ini berjalan sesuai dengan itu, ada manfaatnya. Kita bisa melaksanakan tugas-tugas kedinasan, kan gitu kan. Apalagi sudah meramu dan dinas bisa memantau daya serap kurikulum ini disampaikan ke anak melalui PJJ ini seperti apa. Karena dievaluasi itu setiap hari Sabtu muncul nilainya setiap anak, setiap sekolah akan terlihat ini kita akan terlihat semua itu. Nah, kemudian dari sisi guru, ya kan? Guru juga kan, mohon maaf kan tidak kebingungan ini apa yang harus diajarkan di masa pandemi ini kan? Ketika ada ketetapan dari dinas pendidikan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan ini yang harus didikan, guru kan tinggal melaksanakan, kan? Betul, bisa melaksanakan kewajibannya. Kenapa? Karena mohon maaf, guru kalau udah di BDR kadang-kadang kan mengandalkan ini, ya kan? Nah, kuotanya dari mana? Anak-anak kuotanya dari mana? Punya tidak anak-anak itu kan gitu. Ini sehingga proses pembelajaran pada masa pandemi di Kota Cirebon, kalau PJJ ini nanti kita laksanakan sukses, dan itu adalah sebuah jawaban bahwa guru tetap bertugas melaksanakan kewajibannya, gitu kan. Bagi anak-anak, bagi anak-anak, dia dapat pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Tetap masyarakat, saya juga pengen bahwa masyarakat pun dengan sosialisasi itu dia ada efek kejut. Yang tadinya biar tidak membimbing langsung anak-anaknya di rumah, dia sekarang harus membimbing. Kenapa? Karena tidak mungkin kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas rendah kalau tidak dibimbing, ya nanti nggak tahu. Nah ini yang nanti diharapkan muncullah komunikasi interaktif dari orang tua siswa ke gurunya. Nah akhirnya kalau sudah seperti itu, insya Allah terjadi komunikasi yang baik kan? Insya Allah keterjaminan masalah karakter anak,
ininya anak, kualitas anak itu akan lebih menjanjikan. Gitu. Masyarakat oke, karena masyarakat juga merasakan, oh iya anak-anaknya tidak kemana, dia tiap hari sesuai jadwal belajar dengan menyaksikan televisi, kan begitu. Itu barangkali sementara. Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir kan kaitan kita sudah lama membuat konten, Pak. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan juga. Dan saya yakin dengan adanya kondisi seperti ini, Pak, kita ambil hikmahnya adalah banyak guru-guru yang menjadi tuntut kreatif, Pak. Betul. Ya, Pak, ya. Betul. Jadi banyak guru-guru di luar sana mungkin kita hanya sebagian guru. Di luar sana masih banyak yang lebih kreatif dan mungkin lebih hebat gitu kan. Nah, dengan masa pandemi ini ya kita ambil hikmahnya adalah banyak kreativitas guru yang muncul jadinya. Betul. Ini pertanyaan terakhir juga, seperti yang dipertanyakan kemarin Pak, respon Bapak terhadap konten kami ini agar bisa dijawab di mata masyarakat juga seperti apa? Oh iya, waduh, saya terus terang saja sangat mengapresiasi nih. Mohon juga sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah ya. Siap. Mohon untuk disupport sebab ini ruang seperti ini sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena kita akan bisa lebih diberi pencerahan, lebih menerima banyak informasi dari konten ini. Santai kan gitu kan. Tapi edukatif kan gitu kepada siapapun. Dan saya yakin lah teman-teman di PGRI seluruh Indonesia ini menyaksikan gitu kan. Cukup menyaksikan dan subscribe ya. Oh iya, jangan lupa teman-teman subscribe, bantu kami, bantu PGRI Kota Cirebon, bantu kita semua untuk melakukan hal-hal terbaik positif untuk dunia pendidikan. Itu saya kira. Dan saya mohon teman-teman jangan patah semangat, terus memberikan hal-hal terbaik untuk PGRI, untuk guru, untuk pendidikan. Ya kan gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman selalu bisa, terutama sehat, terus maju, hidup PGRI, hidup guru, hidup solidaritas. Yes. Terima kasih. Itu saja yang akan kita bahas putar teknis ya. Kita kemarin kan hanya garis besar tentang PJJ dengan kepala dinas. Ini kita sudah. Oh ya, sebentar. Boleh nggak saya ngasih? Boleh Pak. Iya. Ibu Ketua Umum PGRI, mohon maaf, ini adalah teman-teman kami di Kota Cirebon memberikan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk PGRI seluruh Indonesia. Ibu Ketua mohon izin, mohon barangkali bisa di-share ke teman-teman di seluruh Indonesia dan dukung kami. Hidup PGRI, hidup guru, solidaritas. Yes. Saja yang kita bahas. Tetap berikan komen dan masukan-masukan untuk video selanjutnya. Kita ke depan akan tetap membahas tentang pembelajaran dan seputar hal yang seputar pendidikan, dan kita insya Allah akan tetap berusaha untuk memajukan dunia pendidikan Indonesia, khususnya di Kota Cirebon ya Pak ya. Ya, siap. Mohon dukungan juga dari Bapak dari Dinas Pendidikan. Insya Allah. Ya, saja yang akan kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru Indonesia, seperti pesan Pak Kadis kemarin. Salam kelas 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.